Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Padang TV. Senang sekali saya Rinda Wahyuni kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Sumber Ranca Bana. Dan pemirsa, di sore hari ini sangat spesial sekali tentunya saya kehadiran narasumber yang luar biasa. Tentunya kita akan kembali mengulik nih bagaimana sih kisah perjalanan hidup beliau dan bagaimana beliau perjalanan hidupnya sampai terjun ke dunia politik. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio Padang TV hari ini. Kita kenalkan ada Ibu Farida Z. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Farida. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio Padang TV di sore hari ini Ibu. Iya, sama-sama. Sama-sama, terima kasih. Lagi sibuk apa Ibu? Ya, sibuk lagi inilah, apa namanya, sosialisasi. Mempersiapkan 14 Februari Februari. Ya? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Tapi tetap dengan keadaan sehat ya Bu ya. Harus tetap sehat dan tetap harus dengan semangat. Oke, luar biasa. Ibu Farida, ya terjun ke dunia politik. Masya Allah. Sudah siap Ibu? Insya Allah. Harus siap Ibu ya? Karena kan Islam itu mengajarkan kita harus dalam siasah. Oke. Siasah itu dalam Islam artinya politik. Oke. Kita mau tahu dulu nih, gimana sih sebenarnya Ibu Farida ini kenapa bisa berani terjun ke dunia politik? Sebenarnya biografi Ibu Farida ini seperti apa? Backgroundnya dari mana sih Ibu? Kalau kita boleh tahu ini. Ya, politik itu kan apa namanya? Sehari-hari kita ini sebenarnya bergelut dalam politik kan? Oke. Di rumah tangga, dalam dunia kerja, ya bagaimana kita bekerja harus punya taktik ya, strategi. Mendidik anak juga seperti itu. Ibu mendidik anak 7 orang loh. 7 orang, alhamdulillah. Sekarang usia sudah berapa Ibu? Ibu sekarang ini dalam 68 tahun. 68 tahun. Udah pensiun 10 tahun. Iya. Oke. Dari kalau kita lihat dari background pendidikan seperti apa Ibu? Pendidikan ya dulu kan SD, SR, SD gitu kan. Kemudian Ibu sekolah ke PGA Muhammadiyah. Oke. PGA Muhammadiyah. Kemudian Ibu ikut ujian negerinya. Jadi Ibu dapat 2 ijazah, Muhammadiyah dapat, negeri dapat. Kemudian dari PGA Ibu nyambung ke IKIP. Dulu itu udah SK 3 Menteri. Oke. Jadi nyambung ke IKIP. Selesai di 3, Ibu 79 langsung dapat SK mengajar di SMP di Payakumbuh. Iya. Nah, setelah itu kan Ibu mengabdi, kemudian dari Payakumbuh pindah ke Padang, ngajar di SMP Nanggalo, pindah lagi ke SMP, kemudian dibangun filial di Steba, Ibu ngajar di SMP Steba, kemudian Steba bangun lagi filial di Kurawo, ngajar lagi Ibu di Kurawo, diminta lagi untuk ke sana gitu kan, ngajar. Akhirnya Ibu nggak mau dipindah SK, Ibu tetap di SMP 22 gitu. Jadi SMP Nanggalo jadi SMP 12, SMP Steba jadi SMP 22. Nah, Ibu nggak mau di SK kan, tapi kalau membantu oke. Jadi 3 sekolah itu Ibu di Steba. Dan pernah juga ngajar di SMP Pertiwi, SMP PGRI Steba, Kecamatan Nanggalo dibikin gitu. Oke, berarti backgroundnya sudah dari pendidikan ya Bu? Pendidikan, ngajar SMP Ibu. Nah, di tahun 2000 karena anak yang bontot udah mulai mandiri di SD, Ibu kuliah lagi, ngambil ilmu hukum. Ya, ilmu hukum. Jadi ilmu hukum itu mengajarnya nanti PKN. Alhamdulillahnya itu pas Ibu di tahun 2003 Ibu selesai, kemudian lahir undang-undang sertifikasi. Ibu lah yang pertama di sekolah Ibu yang ikut sertifikasi. Karena Ibu punya ijazah S1. Nah, gitu. Berarti total mengajar sudah berapa lama Ibu? Alhamdulillah 34 tahun. 34 tahun mengabdi sebagai pendidik. Tapi Ibu pensiun dini Ibu. Di tahun 2014 Ibu pensiun dini karena cucu Ibu lahir. Ibu khawatir nanti nggak dibimbing oleh yang bagaimana gitu. Akhirnya Ibu 4 tahun lagi mau pensiun, Ibu mundurkan diri. 34 tahun Ibu 4 tahun sebelum waktunya Ibu sudah pensiun. Mundurkan diri. Nah sekarang cucu udah besar, anak-anak udah jadi semua, alhamdulillah, binikmatillah. Ya kepikiran lah Ibu, karena Ibu masih ingin melihat situasi masyarakat, perjalanan bangsa ini. Makanya Ibu sekarang terjun ke dunia politik. Iya. Sudah siap, harus siap Ibu ya? Insya Allah. Semoga Allah bimbing terus dalam kebaikan. Tapi Ibu selama lebih kurang 34 tahun mengajar. Bagaimana dunia pendidikan selama itu Ibu? Dengan beberapa kurikulum yang berkembang terus ya Bu ya? Iya, kurikulum ya kan kita terpaksa ngikutin kurikulum. Betul.
Cuman dalam PKN kita punya hidden kurikulum. Oke. Hidden kurikulum itu kurikulum tersembunyi ya. Nah, bagaimana kita memberikan contoh yang positif ke anak-anak. Jadi nggak bisa kita monoton dengan kurikulum itu aja. Ada yang tersembunyi yang kita selipkan di dalam kegiatan hari-hari. Kan kita mengajarkan moral ya. Iya. Gitu. Jadi kita sendiri harus mencontohkan moral yang bagaimana gitu. Jadi di ilmu hukum itu Ibu sudah cukup banyak bekal ya Bu ya? Iya, tapi kan Untuk namanya dunia politik ya. Insya Allah aja jawabnya. Ya. Kalau sekedar untuk apa bisa juga lah ya, kan sudah punya bekal dalam ilmu hukum, udah tahulah bagaimana tata negara, bagaimana ilmu hukum, bagaimana ya dasar-dasar hukum, pendapat-pendapat ahli kan itu. Kan kita ini meniru negara luar ya. Betul. Nah, itu. Oke. Nah, dari 34 tahun itu mengajar ya. Tentu lika-liku dalam dunia pendidikan Ibu sudah paham sekali. Iya. Ya. Tentu apa sih Bu yang mencetuskan atau pemikiran Ibu nih? Kenapa mau terjun ke dunia politik ini? Apa sih asal mulanya gitu loh? Dengan usia yang sudah tidak muda lagi ini, tapi Iya. semangatnya masih semangat muda ini. Ya itulah Ibu ingin mewakafkan diri Ibu ini ha. Untuk di ujung-ujung masa mudah-mudahan berguna juga lah untuk masyarakat. Apa yang dilimpahkan Allah ke Ibu itu. Bukan Ibu berarti Ibu kepedean, enggak. Cuma Ibu berharap Allah bimbing Ibu supaya Ibu bisa menyampaikan kebenaran di tengah masyarakat ini supaya lebih bagus pendidikan, lebih terarah. Kita yang masyarakat apa namanya? Kita kan masyarakat kita kan agamis. Betul. Adat Basani Syarak, Syarak Basani Kitabullah itu pegangan kita kan. Kita ingin masyarakat kita hidup tenang, tidak ada lagi kenakalan misalnya, orang tua menyayangi anak sepenuhnya. Jadi terjadilah apa namanya kehidupan yang Islami itu yang Ibu inginkan. Nah, tuh. Itu keresahan yang Ibu lihat selama Iya, ini. Ibu lihat kadang-kadang anak gimana sikapnya begitu. Orang tua ke anak gimana gitu. Terus anak-anak yang sudah selesai pendidikan tidak mendapat pekerjaan, itu Ibu yang sangat sayang Ibu. Banyak yang cerita ke Ibu, Bu, saya udah tamat itu tapi saya begini Bu. Udah enggak apa-apa, jalan aja itu sambil usaha, kita berdoa aja, ikhtiar. Betul. Yang penting kamu sudah punya ilmu, sudah ada bekal hidup. Iya. Ilmu itu bukan semata-mata mencari pekerjaan, bukan. Betul. Tapi untuk bekal kita, gitu. Dan perintah agama juga menuntut ilmu, Iya. nah, wajib Betul. bagi muslimah kan gitu. Jadi keresahan Ibu itu karena melihat banyak yang tidak sesuai lah ya. Anak-anak sekarang anak muda kan banyak nih, generasi Z. Iya. Mereka butuh tempat mereka berdedikasi untuk masyarakat ini. Kan kasihan Ibu lihat tuh ada anak-anak yang sudah S1. Kan kalau Ibu belanja, Ibu tanya itu, kamu sekolahnya sampai di mana? Bu, saya sarjana itu. Ya Allah. Lalu Ibu mikir gitu. Makanya Ibu sekarang mau terjun di Partai Bulan Bintang. Semoga Bulan Bintang ini seperti bulan ya, menerangi di malam gelap lah untuk masyarakat Indonesia ini, untuk rakyat Indonesia. Itu harapan kita. Iya. Nah, itu. Karena Ibu juga di background pendidikan ya Bu ya. Karena kita tahu bahwasanya kita tahu para guru honorer ini ya Bu ya. Ya, Sangat mengkhawatirkan sekali dan itu para guru honorer ini nasibnya juga sangat mengkhawatirkan Ibu. Ini bagaimana Ibu melihat para guru honorer ini yang ketika mereka sudah menempuh pendidikan, kita tahu ya Bu ya, 4 tahun mereka menempuh pendidikan, Iya. ketika mereka Di segala mengabdi kepada perjuangan, betul, iya. ketika mereka mengabdi kepada para peserta didiknya, Iya. tapi mereka tidak mendapatkan apa yang sudah mereka berikan kepada murid-muridnya. Gimana pendapat Ibu? itulah yang kita prihatinkan itu. Banyak yang honor-honor ini. Nah sekarang ini nggak ada seperti di satu sekolah. Mereka nggak bisa menerima guru honor sekarang. Oke. Masa orang pergi ke sekolah butuh biaya itu, transportasi apa Iya, segala betul. macam. Mereka sebagai guru, mereka kan harus sehat, harus kuat. Makannya harus jelas, gizinya harus Betul. cukup. Nah, banyak hal. Apalagi sebagai guru berdiri di depan kelas, dia harus menjadi perhatian murid, Iya. bagaimana tampilannya segala macam. Kalau dia tidak punya dana, tidak didanai, tidak digaji, coba. Kalau di zaman Ibu dulu masih bisa terima honor, masih ada. Kalau sekarang enggak lagi. Ada istilahnya apa namanya P3K? P3K itu pun terbatas. Jadi itu yang sangat Ibu sayangkan itu. Hendaknya kita berusaha itu, kan bertamat kuliah nih, kita tampung mereka gitu. Jadi produksi jalan terus, tapi pasarnya nggak ada. Nah itu yang khawatirnya. Yang khawatirnya itu.
Ketika Ibu terjun ke lapangan, ya ini karena Ibu di Dapil 6 ya Bu ya, Iya. wilayahnya ada Padang Utara, Padang Barat, dan Nanggalo. Ketika Ibu terjun ke lapangan bertemu dengan masyarakat, apa sih yang mereka kadukan kepada Ibu? Bu Farida, ini loh yang kami kadukan kepada Ibu, ini keluhan kami, keluhan apa yang mereka sampaikan kepada Ibu? Ya Allah, keluhan itu yang pertama itu masalah biaya hidup. Biaya hidup. Coba lihat kebutuhan pokok kita itu betul-betul melangit. Beras. Ibu rumah tangga yang banyak mengeluh kepada Ibu Farida. Banyak mengeluh ibu rumah tangga. Ibu gimana caranya ini ibu? Padahal kita negara kaya. Itu yang mungkin ibu miris banget. Miris sekali. Jadi hendaknya kehidupan dasar mereka ini terjamin. Kita kan kemerdekaan kita tujuannya kan 3. Yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Allah sudah mentakdirkan negara kita ini subur, makmur, kaya raya, segala potensi ada. Jadi mestinya kebutuhan dasar rakyat kita itu tidak menjadi kesulitan mereka hari-hari gitu. Nah, jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum. Nah, kalau sekarang ini kita lihat banyak rakyat kita punya motor segala macam, mereka itu dililit hutang. Betul. Dengan beban bunga yang tinggi sebenarnya. Nah, tapi gimana caranya mereka usahakan juga gitu. Kasihan mereka itu. Kasihan sekali. Jadi kesenjangan sosial itu sangat nyata sekarang. Padahal Islam mengajarkan apa? Rahmatan lil alamin. Sama-sama lah kita. Apa benarlah dunia ini sebentar lagi akan kita tinggalkan. Kita menuju pengadilan abadi nanti di akhirat. Nah, itu ibu-ibu, duh ya Allah, bukan ibu soalim, bukan apa enggak. Jadi itu memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mestinya pendidikan ini benar-benar kita kita prioritaskan. Anak-anak kita potensial kok. Bisa kemana-mana di luar negeri, makanya banyak itu sarjana-sarjana kita yang sudah selesai mereka bekerja di luar negeri, banyak. Nah, itu kenapa? Karena mereka dalam negeri kurang dihargai. Nah, mereka udah capek-capek belajar segala macam, biaya udah banyak dikeluarkan orang tua mereka, tapi ternyata setelah selesai mereka tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Coba. Sama aja dengan kita bikin kue kan, kita masak kue nih, nggak ada yang membeli kue kita, gimana coba? Betul. Itu prihatinnya. Datun baru melindungi segenap bangsa Indonesia, apalagi baru ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu. Jadi ada 4 tujuan kemerdekaan kita. Jadi ibu lihat itu masih belum lah ya. Nah, itu keluhan-keluhan dari masyarakat yang didengar oleh Ibu Farida ya. Ya, kalaupun mereka udah tidak mengeluh, kadang anak rakyat sekarang tidak mau mengeluh lagi, mereka udah diem. Karena udah capek mengeluh. Udah capek mengeluh. Jadi ibu mengamati dia, mereka itu udah setiap hari ibu berlay aja. Berlay aja, udah kita berjuang aja ya gitu. Ya. Nah, kasihan masyarakat. Yang dirasakan Ibu Farida ketika terjun ke lapangan Ibu ya. Iya. Kalau melihat karena yang banyak mengeluh ketika mereka menyampaikan keluhan-keluhan mereka itu banyak ibu rumah tangga mungkin ya. Iya. Kalau Ibu melihat UMKM dari ibu rumah tangga di 3 daerah ini, ada Padang Utara, Padang Barat, dan Nanggalo. Bagaimana Ibu melihat UMKM mereka? Ya, UMKM kalau dulu kan UMKM ini sangat disupport oleh pemerintah kan. Oke. Kalau sekarang hampir sama aja semuanya itu. Ya. Kalaupun mereka ngambil kredit atau gimana, itu kan sulit untuk mendapatkannya bisa, tapi untuk mengembalikan gimana coba? Jadi mestinya banyak hal yang harus kita benahi negara ini, Bu, lihat. Tidak hanya sektor pendidikan, ekonomi. Nah, kita pengen gimana hidup kita itu yang adem semuanya, tidak ada kegelisahan di tengah masyarakat gitu. Ya. Jadi kita memang berharap tuh masyarakat yang adil dan makmur, baldatun taibatun rabbun ghafur. Negeri yang aman, yang diampuni Allah, itu maunya kita. Kita aman, dapat rahmat Allah kita. Begitu. Ya, itu pendapat Ibu. Oke. Nah, Ibu Farida ini dengan seorang ibu rumah tangga ya, dan juga sebagai pendidik juga. Ya. Beliau juga sudah lebih kurang 34 tahun sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga juga. Tentu banyak juga perjalanan hidup beliau, dan sekarang kita melihat kekerasan perempuan, kemudian kekerasan seksual terhadap anak juga. Tentu di Kota Padang mungkin ya Bu ya. Kemarin kita baru-baru mungkin kemarin ya, kita melihat pada pemberitaan bahwasannya ada seorang bayi yang dibuang di selokan. Kita sangat miris sekali melihatnya. Itu
kita pribadi ya, sebagai seorang perempuan pun kita melihatnya sangat miris sekali ketika ada seorang ibu. Kita tidak tahu yang membuangnya siapa ya, karena pemberitaannya belum. Tapi dari seorang ibu harus ada perlindungan, betul. kan? Nah, Ibu Farida melihat ini Kota Padang ya, Kota Padang. Bagaimana Ibu melihat untuk kekerasan perempuan ataupun kekerasan terhadap anak? Bagaimana Ibu melihat ini? Ya, untuk sekarang ini. Itulah yang Ibu sampaikan ya. Kita ini sebenarnya kan adat basandi syara. Syara itu agama, bersendi kitabullah. Kalau kita pedomannya Al-Quran dengan baik, tidak akan terjadi hal-hal yang demikian. Jadi kita mestinya benar-benar menghidupkan syiar agama Islam ini juga. Bagaimana tidak terjadi kekerasan, bagaimana tidak terjadi pelecehan, segala macam. Apalagi sekarang ini kita di zaman IT ya. Segala macam bisa kita lihat di HP itu. Nah, kadang-kadang orang itu tidak ada penyalurannya, maka dia apa yang dapat aja gitu. Maka itu terjadilah pelecehan, terjadi kekerasan. Itu bisa juga karena iman yang kurang kuat. Dia misalnya kesal ke bapak anak, terus anaknya yang melampiaskan ke anak. Bisa juga itu karena ilmu pengetahuan yang kurang atau gimana. Itu yang harus kita genjot. Jadi kita ingin masyarakat kita ini terdidik dan agamis. Gitu. Jadi itu ya Bu ya? Iya, terdidik dan agamis. Artinya pengetahuannya ada dan agama imannya kuat. Bagaimana menata hidup lebih baik, bagaimana kesabarannya lebih tinggi. Nah, sekarang kan banyak kita lihat pelecehan-pelecehan itu. Kemarin ini terjadi di dekat tempat Ibu tuh. Sambil bawa motor, dia masih bisa memegang seorang perempuan. Bayangin itu. Kenapa? Bisa saja dia habis melihat video atau apa. Ya kan? Nah, itu yang sekarang ini kegelisahan kita sekarang di akhir zaman ini itu. Kemajuan IT bisa mengurangi iman kita. Mestinya iman makin meningkat kan? Coba lihat era sekarang ini, apa aja bisa dibikin manusia kan? Kecuali nyawa, hidup dan mati aja yang nggak bisa Ibu lihat ini. Ya, betul. Manusia aja bisa ngomong gimana, bisa bertukar-tukar kepalanya jadi kepala siapa gitu. Kemajuan apa? Jadi iman itu harus diperkuat. Itu yang akan kita program hendaknya. Kita bersandi syara, apalagi kita Kota Padang. Kota Padang ini ibu kota provinsi. Mestinya dia menjadi percontohan bagi daerah tingkat 2 lain. Jadi kita benahi peraturan-peraturan perdanya misalnya supaya kita lebih tertib. Betul. Kita ibu kota provinsi. Nah itu. Harus diperketat lagi ya Bu. Harus diperketat lagi. Jadi sebenarnya kesalahan-kesalahan itu sebenarnya banyak juga faktornya ya Bu ya. Iya. Entah itu dalam diri, kemudian lingkungan juga ya. Ya, lingkungan. IT juga. Ya, sekarang sebenarnya udah ada CCTV segala macam kan. Tapi kan masih aja bisa. Tapi setan itu ada di mana-mana ya. Dan intinya adalah kita harus membentengi diri sendiri ya Bu ya. Membentengi diri sendiri itu paling penting. Paling penting. Paling penting. Kalau imanku kurang-kurang, makanya orang bisa stres karena iman kurang. Tapi kita banyak juga melihat ibu-ibu yang tangguh ya. Ibu-ibu tangguh banyak kita lihat. Coba dari malam jam berapa dia udah masak kue, kemudian dia dijung di kepalanya, jualan kue lagi. Sementara suaminya hanya berleha-leha aja, kadang masih tiduran gitu. Tapi ibu ini tetap semangat, ibu masuk surga dia. Nah itu, masih banyak ibu lihat ibu-ibu yang kayak gitu. Hanya segelintir. Nah, karena media seperti ini sekarang yang dia sorot yang kurang bagus itu aja. Nah, yang berhasilnya kurang disorot gitu. Cuman kita ini sekarang mau membenahi yang lebih baik itu aja lah. Sudah baik tapi kita ingin lebih baik. Yang badatun taibatun rabun ghafur itu kita harapkan. Ini salah satunya perempuan hebat juga ini. Masya Allah. Jangan usianya segitu, sudah dikatakan sudah tidak muda lagi ini ya. Namun beliau di usia yang tidak muda ini tentunya masih juga memperjuangkan suara-suara dari masyarakat kita untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kita. Tapi kita tahan dulu Ibu, kita akan lanjutkan di segmen yang berikutnya nanti. Kita akan berbincang-bincang lagi sejauh mana sih persiapan Ibu, kemudian gimana sih visi misinya nanti ketika Ibu sudah duduk nanti di DPRD Kota Padang tentunya Ibu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program Sumbar Rancak Bana. Kita akan kembali sesaat lagi. Saat patroli, tim menemukan sejumlah bekas galian alat berat, diduga bekas tambang emas ilegal. Pelaku begal alat kelamin perempuan berhasil diamankan Polres Pariaman setelah beraksi. Saat menjalankan aksinya, pelaku menggunakan sepeda motornya mengincar remaja putri yang menggunakan rok saat siang hari. Baik warga maupun pedagang berharap pemerintah segera melakukan penanggulangan.
salah satunya dengan memasang batu grep. Lapas kelas 2B Pariaman bersama TNI Polri melakukan penggeledahan sel tahanan. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, namun petugas berhasil mengamankan berbagai macam barang diantaranya bangkai sendok yang telah dirakit membentuk senjata tajam. Usai diamankan, belasan pelajar ini langsung dibawa ke Mako Pol PP Padang untuk diberikan pengarahan dan kemudian diberitahukan kepada orang tuanya dan membuat perjanjian. Bantuan dapur umum ini diberi nama Dapua Padang untuk Palestina. Dapur umum tersebut dengan menyediakan makanan gratis kepada ribuan pengungsi yang ada di Gaza, Palestina. Kondisi ini terjadi di Sumatera Barat, tepatnya Mapatunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Akibat kerusakan jalan bukan hanya mengganggu mobilitas warga, namun juga pendistribusian sembako ke daerah tersebut. Tahun 2023, angka pengangguran terus menurun menjadi 10,86% dari total angkatan kerja yang ada. Kota Payakumbuh dalam darurat sampah. Banyak sampah yang menggunung dan berserakan di jalan, sehingga mengganggu pemandangan. Bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang dibombardir Zionis Israel terus mengalir dari warga Padang. Salah satunya, bantuan makanan bertajuk Dapua Padang untuk rakyat Palestina. Di antara kuliner khas Pantai Tiku ini ialah pensi, langkitang, dan kerupuk kuah. Aneka makanan inilah yang menjadi pelengkap wisatawan saat duduk santai menikmati suasana pantai. Berubah nih, kalau sesuai agama kan bermanfaat bagi orang banyak. 17, oh berarti lama juga nunggu ya? 5 bulanan ya? Karena nunggu semua valuables, intangibles itu sangat nilainya sangat tinggi. Tadi punya online shop yang bergerak di bidangnya. Berarti Papa jarang pulang ini? Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami dalam program Sumbar Ranca Bana. Kita masih bersama dengan Ibu Farida ya, dari calon DPRD Kota Padang, dari Dapil 6, dari Partai Bulan Bintang. Oke, Ibu Farida, kita tadi sudah menyinggung beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan di lapangan ya Bu ya. Kita mau tanya nih, beberapa program yang sudah Ibu canangkan ini. Gimana sih programnya Ibu untuk kalau misalnya Ibu terpilih nanti nih, gimana programnya Ibu untuk Kota Padang ke depan? Ya seperti tadi kan udah Ibu singgung-singgung juga kan. Program Ibu itu yang pertama itu kan pendidikan. Pendidikan, bagaimana supaya kita ini pendidikan lebih maju. Kemudian setelah sampai ke puncak pendidikan, udah jadi sarjana begitu, harus ada lapangan kerja yang jelas. Kemudian yang Ibu ingin apakan lagi, benar-benar kita itu berada dalam kehidupan beragama lah masyarakat kita ini, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal pelanggaran-pelanggaran kayak pelecehan, ya kezaliman-kezaliman yang nggak ada lagi itu. Nah itu. Oke, itu beberapa program yang akan Ibu canangkan nanti ketika misalnya sudah terpilih nanti ya Bu ya di DPRD Kota Padang ya. Ibu, gimana sih Bu? Tadi karena Ibu juga menyampaikan bahwasanya pendidikan yang akan Ibu tonjolkan nantinya. Karena pendidikan ini berhubungan dengan remaja kita, adik-adik di sekolah. Ada beberapa kejadian juga di akhir-akhir ini. Kita melihat remaja-remaja kita sangat miris juga beberapa kejadian ini. Adanya perilaku-perilaku yang menyimpang juga, tawuran Ibu. Ini gimana Ibu melihatnya nih? Ya, yang pertama itu mungkin pengawasan orang tua ya. Pengawasan orang tua itu sangat penting. Kita sebagai orang tua benar-benar harus mengawasi anak-anak kita. Misalnya jam berapa dia harus kembali, harus kita kontrol anak-anak itu. Jangan dibiarkan aja semau mereka. Begitu.
Walaupun misalnya anak-anak itu sekarang ini agak membandel ke kita, tapi setelah mereka nanti punya pemahaman, dia akan melihat, oh benar yang disampaikan orang tua saya dulu. Daripada kita membiarkan begitu. Jadi pengawasan orang tua, dan itu pengawasan kita sebagai aparat. Nah, harus itu aparat apa di bidangnya, misalnya kayak tawuran-tawuran gitu kan. Itu kan ada tugas dari dari Pemko ada apa. Nah, itu. Jadi harus sinergi orang tua dengan petugas gitu. Betul. Dan milieu itu kan sangat mempengaruhi. Betul. Ini HP ini sangat besar pengaruhnya sekarang. Nah, orang tua mesti hati-hati mengontrol anaknya. Jadi pembekalan iman itu, ilmu agama itu harus kita benar-benar kita ini kan. Jadi dikuatkan ilmu agama itu, kemudian tanggung jawab seorang tua itu. Orang tua itu harus benar-benar memperhatikan anaknya. Karena anak ini kan nanti akan ditanya pertanggungjawaban kita. Nah, itu kata ibu, itu yang akan dibenahi nanti maunya kalau ibu bisa lah ya berada di posisi yang bisa merumuskan apa-apa yang bisa untuk masyarakat ini ya. Sebab tanggung jawab besar nanti. Kalau ibu duduk, ibu juga ditanya nanti sebagai tanggung jawab ibu di sana gitu. Itu yang mengerikan itu sebenarnya. Tapi kalau ibu salurkan pula apa yang ibu pikirkan ini, gimana caranya? Makanya ibu terjun ke Partai Bulan Bintang ini. Karena Bulan Bintang ini insya Allah ya, seperti kata ibu tadi, bisa penerang di malam gelap lah. Gitu. Makanya ibu bergabung bersama dengan Partai Bulan Bintang ya. Iya. Ibu, Kota Padang adalah ibu kota provinsi ya Bu ya. Bagaimana kita tahu Kota Padang tentu dengan pariwisatanya. Gimana ibu melihat pariwisata di Kota Padang ibu? Kalau sumber Kota Padang ya, PAD sebagai ibu kota provinsi kan kita lihatnya pantai. Jadi kayaknya pariwisata pantai, tapi alhamdulillah udah digalakkan juga ini yang kayak Gunung Padang, Bukit Gado-Gado. Jadi memang Pemko kita harus memikirkan itu ya, Pemko legislatif juga memikirkan apa yang bisa kita tonjolkan dari daerah kita Kota Padang ini. Karena ya itu cuman yang kita banggakan dari Padang ini cuman. Tidak seperti daerah lain kan lebih banyak itu pariwisatanya. Banyak objeknya ya. Kalau kita kan pantai gitu. Jadi pantai itu kita harus ciptakan bagaimana supaya yang datang ke pantai nyaman, enak. Jadi misalnya kuliner kan bagus juga itu. Kalau orang ke pantai kan pasti kuliner gitu. Jadi kuliner itu kita jaga juga apanya spesifiknya. Pokoknya yang membuat daya tarik orang lah gitu. Jadi kita tidak hanya memikirkan gimana supaya jualan laris begitu kan sebenarnya dari dari kita menyajikan pelayanan ramah tamah kita tetap kita jaga itu. Dan ibu lihat juga masjid-masjid di pantai juga ada bagus, alhamdulillah. Ya. Tinggal kita membenahi aja lagi dengan aturan-aturan yang jelas. Misalnya tidak ada lagi yang membuat masyarakat resah atau turis yang datang tidak merasa ketipu. Kadang-kadang itu segelintir perilaku ya. Kalau ada orang yang lain yang datang yang nggak asing kita jual semau kita kayak gitu tuh. Itu. Ada beberapa oknum ya Bu ya. Ada beberapa itu tapi nggak banyak lah. Tapi hal itu cukup merugikan bagi kita kan. Jadi itu harus kita jaga itu sebenarnya potensi pariwisata kita gitu. Jadi kita benahi lebih baik pantai-pantai itu gitu. Gunung-gunung itu bukit tempat kuliner insya Allah ya. Masyarakat ini semuanya sebenarnya mau aja itu, tapi yang penting bagaimana kita bekerja sama dengan masyarakat. Jadi kita aktifkan masyarakat yang tinggal di pinggir pantai, kehidupan mereka itu lebih pasti enjoy semuanya. Karena Kota Padang itu sudah terkenal sekali dengan kulinernya. Kulinernya, soto Padang, ya Allah. ada sate Padang, nasi Padang pun terkenal di mana-mana ya Bu. Di mana-mana. Jadi kalau orang datang ke Padang ini kulinernya akan dicari. Kuliner jadi, nomor satu. Kita sebagai masyarakat Kota Padang harus menjaga nama baik Kota Padang dengan kuliner yang ada, dengan tidak menipu para wisatawan yang datang ke sini dengan menipu harga ya Bu. Harga. Seperti itu ya Bu. Iya itu. Kalau pungli juga Bu, ada beberapa kejadian juga kemarin bahwasanya ada pungli nih. Ada juga ya. Ini yang sangat miris sekali yang membuat wisatawan tuh enggan untuk datang ke Kota Padang. Iya itu mesti kita ini jangan terjadi lagi pungli begitu karena kita merugikan daerah kita gitu. Kalau sudah kurang gimana caranya kita membangun lagi kalau udah nggak ada yang datang kan? Nah itu. Jadi jangan sampailah ada pungli itu lagi. Itu pungli itu sebentar itu aja ya kita mendapat. Tapi dampak efek ke depannya ya. Ya dampak ke belakang. Kita udah terkenal tuh sebagai nyaman. Jadi semoga masyarakat
nggak sebanyak, nggak hanya satu-satu itu kali. Insya Allah akan jadi lebih baik lah kita ini, Padang kota tercinta kan. Iya, Padang kota tercinta. Mudah-mudahan dengan tidak adanya pungli menarik wisatawan untuk datang ke Iya, Padang gitu, juga memperbaiki perekonomian masyarakat kota Padang juga ya Bu ya. Keramah tamahan kita kita jaga, nggak ada pungli, kita ramah tamah, senyum kepada semua pendatang. Aduh indahnya hidup ini. Karena senyum itu kan pahala yang paling tidak punya modal. Ya tidak punya modal tidak kan. punya modal ya. Iya. Oke, Masya Allah sekali. Iya. Ibu, dengan beraninya untuk terjun ke dunia politik, Ibu, gimana sih Ibu sebenarnya dukungan keluarga? Ibu ini istiqamah ya, istiqamah itu teguh pendirian. Ketika Ibu sampaikan sama keluarga begini kan, keluarga kan udah melihat keseharian Ibu juga, anak-anak melihat keseharian. Ya nggak apa-apa kalau yakin begitu. Jadi semuanya mendukung lah. Nah, gitu, alhamdulillah. Semua anak-anak, kemudian suami juga, cucu juga mendukung semua kegiatan Ibu. Alhamdulillah. Suami tidak ada lagi, udah almarhum. Kita hidup bersama anak-anak, bersama adik-adik, itu alhamdulillah. Semuanya mendukung kegiatan Ibu ya Bu. Mendukung. Ya? Intinya adalah positif dan tetap menjaga kesehatan ya Bu ya. Iya, amin. Doain ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Bu ya. Apa harapan ke depan Ibu untuk Kota Padang? Ya harapan seperti tadi, Kota Padang lebih aman, lebih dicintai oleh siapa saja yang mau mendengar nama Padang itu sudah suatu apa bagi kita itu. Oh orang Padang, pasti yang teringat kesantunannya, agamanya, dan masakannya itu paling nomor satu. Nah itu, kulinernya itu. Jadi itu. Ibu, terima kasih sudah hadir di Sumber TV hari ini Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini terdengar oleh pemirsa yang menonton kita di sore hari ini, ya Bu ya, menetapkan pilihan kepada Ibu tentunya ya. Insya Allah. Sebagai closing statement kita di sore hari ini Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Farida Z, yang alhamdulillah sekarang ini masuk ke umur 68 tahun. Saya berharap kepada mungkin mantan murid yang sekarang ini udah seberapa umurnya gitu, dari Ibu sudah 34 tahun mengajar, pasti sudah memegang peran di mana-mana. Jadi mantan murid Ibu di SMP 2 Payakumbuh, di SMP Nanggalo, di SMP Steba, SMP Kurau, yang sekarang sudah punya nomor, pada punya nomor gitu. Ibu berharap agar mewujudkan impian Ibu untuk ikut berperan ya, berkontribusi untuk masyarakat Kota Padang. Maka pilihlah nanti ambil kertas warna hijau, pilih nomor 13 Partai Bulan Bintang, dan Ibu ada di nomor 5 Farida Z. Jadi harapan Ibu kepada bekas murid, bukan bekas murid, anak-anak murid dulu, dan orang tua murid, masyarakat yang sudah mengenali Ibu bagaimana selama ini, dukunglah Ibu. Insya Allah Ibu akan berjuang untuk kemakmuran masyarakat Kota Padang. Begitu. Makasih banyak. Oke, Bu Farida, terima kasih sudah hadir di Sudah Bareng TV hari ini, Ibu. Sama-sama. Sehat selalu Ibu ya. Iya, amin. Tetap semangat Ibu. Amin. Ya mudah-mudahan nanti terwujudkan semua cita-cita Ibu ya Bu amin, ya. Ya Allah. Bismillah, Ibu tawakal saja. Oke, Masya Allah. Insya Allah. Tetap semangat di usia yang sudah tidak muda lagi ya Bu ya. Iya, nggak muda lagi. Walaupun usia tidak muda, tapi semangat harus tetap muda. Harus ya, tetap Bu, muda, ya? Insya Allah. Pemirsa, itulah bincang-bincang kita di sore hari ini bersama dengan Ibu Farida Z. Akhir kata, saya Rinda Wahini mewakili segenap program bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.